Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten gue kali ini, gue akan menceritakan tentang pulau yang terkenal kemisteriusannya di Indonesia. Pulau Nusa Kambangan adalah sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa lembaga permasyarakatan atau lapas berkeamanan tinggi di Indonesia secara geografisnya. Dan pulau ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap dan tercatat dalam daftar pulau terluar di Indonesia. Dan mungkin kalian cukup familiar dengan tempat ini. Nah, penjara ini bisa dibilang lapas paling mengerikan se-Indonesia. Gak hanya karena tempatnya yang menyeramkan, tapi juga kesan yang ditimbulkan. Penjara ini sering dipakai untuk eksekusi mati. Di samping itu, lapas Nusa Kambangan hanya diperuntukkan bagi para kriminal kelas wahid saja. Jadi, jika seseorang masuk ke penjara di sini, sudah jelas dosanya pasti sangat besar. Nusa Kambangan begitu mengerikan kesannya. Bahkan orang barat mengatakan kalau lapas ini adalah Alcatraznya Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang kengerian penjara satu ini, berikut adalah fakta-fakta tentang lapas Nusa Kambangan yang harus kamu ketahui. Yang pertama, kriminal kelas wahid dan penjara level maksimum. Sama seperti Alcatraz ataupun Guantanamo, Nusa Kambangan memang secara tidak langsung seolah dikhususkan hanya untuk napi-napi dengan kejahatan berat. Misalnya terorisme, pembunuhan berencana kelas tinggi yang melibatkan orang-orang penting dan sebagainya. Fakta ini dibuktikan dengan nama-nama terkenal yang pernah mendekam di sini. Lantaran penjara ini dihuni khusus oleh orang-orang kelas berat, maka nggak heran kalau beberapa sel dilengkapi dengan keamanan super maksimal. Ada yang dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap, sampai sel isolasi untuk napi beresiko tinggi. Kalau seseorang sampai masuk sini, maka dia bisa dianggap telah melakukan kejahatan tingkat tinggi. Yang kedua, Bukit Nirbaya, tempat kematian yang terpampang di depan mata. Nah, salah satu alasan kenapa Nusa Kambangan sangat mengerikan adalah adanya sebuah bukit bernama Nirbaya. Sekilas nama ini mungkin tidak mengindikasikan apapun, tapi bagi para napi, khususnya yang sudah divonis mati dan tinggal tunggu eksekusi, tempat ini adalah pelabuhan terakhir mereka. Bukit Nirbaya ini adalah salah satu tempat yang paling sering dipakai sebagai lahan eksekusi mati para napi yang bervonis mati. Tempat ini seolah makin menambah kesuraman dengan Nusa Kambangan yang sudah ngeri. Belum lagi soal rumor-rumor tentang adanya makhluk halus di sini, makin menambah suasana tak menyenangkan. Dan fakta yang ketiga, ada seratusan orang yang menunggu kematian. Sudah berulang kali petugas mengeksekusi mati para napi dengan vonis mati. Meskipun beberapa memang tanpa pemberitaan, tak seperti Bali 9 beberapa waktu lalu itu. Nah, meskipun sudah banyak napi yang meninggal dunia, tapi masih banyak lagi yang dikatakan bahkan menyusul jika waktunya tiba. Fakta yang keempat, kabur hanya akan berbuah kematian. Meskipun ini adalah penjara paling ekstrim di Indonesia, bukan berarti para napinya tidak pernah sekalipun mencoba untuk kabur, guys. Tercatat
Beberapa kali ada kasus kaburnya napi dari penjara satu ini. Namun sebenarnya kabur dari sini bukan pilihan yang bijak. Pasalnya hanya kematian yang bakal dihadapi. Lapas Nusa Kambangan dibangun di pulau paling ujung selatan Jawa Tengah. Di sini masih sangat asri sekali hutannya. Petugas lapas dan masyarakat setempat sangat percaya kalau hutan-hutan di Nusa Kambangan ini masih dihuni oleh hewan-hewan buas seperti macan hitam sampai ular-ular berbisa lainnya. Ketika kabur dari penjara, maka inilah yang akan dihadapi para napi. Makanya bisa dibilang sangat ceroboh dan gila mereka yang berani kabur dari lapas ini. Fakta yang kelima, mistisnya penjara Nusa Kambangan juga nggak kalah menyeramkannya loh. Nah, gak hanya deretan kengerian di atas ya, seramnya lapas Nusa Kambangan seakan makin lengkap dengan banyaknya cerita mistis tentang tempat ini. Salah satu tentang angkernya hutan Nusa Kambangan yang bisa bikin seseorang tidak bisa pulang selamanya. Pernah ada cerita tentang petugas yang nggak bisa menemukan jalan pulang ketika terjebak di dalam hutan, karena pun kebingungan luar biasa, hingga akhirnya diketahui caranya adalah dengan menenangkan hati dan juga lepas niat buruk. Tak lama kemudian, para petugas itu bisa keluar. Gak hanya di hutannya saja, konon di dalam lapasnya sendiri sering terjadi hal-hal seram. Tak heran kan, karena tempat ini sudah ada sejak zaman Belanda. Dengan kesan horor dan mengerikan, namun banyak yang bilang Nusa Kambangan sebenarnya sangat menyenangkan. Johnny Indo yang pernah tinggal 14 tahun di dalamnya mengatakan jika di sana sangat nyaman, petugasnya ramah dan para napinya juga bersahabat. Jadi mungkin anggap yang ada tentang penjara satu ini perlu sedikit diluruskan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang ditunggu-tunggu, yaitu cerita mistisnya. Oke, tempat angker di Nusa Kambangan. Nah, tempat-tempat angker di Nusa Kambangan yang pertama adalah Lembah Nirbaya. Katanya nih guys, Lembah Nirbaya ini adalah tempat yang paling ditakuti oleh para tahanan yang divonis hukuman mati, karena di sanalah mereka akan berakhir. Sebenarnya juga Nusa Kambangan punya banyak tempat untuk mengeksekusi para tahanan tersebut. Hanya saja Lembah Nirbaya adalah lembah yang paling sering digunakan menjadi saksi tercabutnya banyak nyawa, tentu menjadikan Nirbaya sebagai tempat angker di mata penduduk sekitar. Konon di sana sering ada penampakan dan suara misterius, apalagi menjelang malam. Lembah kosong yang membentang luas tambah membuat bulu kuduk merinding karena suasananya yang gelap gulita. Yang kedua, Pertelon Kamboja Nusa Kambangan. Pertelon dalam bahasa Jawa artinya pertigaan. Di Nusa Kambangan ada sebuah pertigaan yang masih terus menyimpan misterinya hingga kini. Letaknya sekitar 3 km dari posisi kepolisian Nusa Kambangan. Pertigaan ini dinamakan Pertelon Kamboja karena memang tumbuh sebatang pohon Kamboja, dan uniknya nih, pohon tersebut selalu dalam keadaan gundul atau nggak pernah memiliki daun. Nah, masyarakat mempercayai jika Pertelon Kamboja adalah tempat berkumpulnya makhluk astral, salah satunya perempuan yang berambut panjang dengan wajah pucat yang sering menampakkan diri kepada orang yang lewat. Dan seperti yang sudah disebutkan bahwa Nusa Kambangan punya banyak tempat untuk mengeksekusi mati para tahanannya. Salah satunya lagi adalah area sekitar Jalan Tunggal Panaluan. Jalan ini diampit
oleh tebing yang memiliki kelokan tajam, serta penerangan yang sangat kurang di jalan ini pula sering sekali terjadi kecelakaan di area tersebut. Menurut warga, kecelakaan yang terjadi bukan saja karena kondisi dan topografi jalan, tetapi juga karena arwah orang yang dieksekusi tembak di sini. Mereka sering menampakkan diri dan mengganggu para pengendara. Nah, bicara sisi mistis Nusa Kambangan, nggak lengkap nih rasanya kalau belum mengetahui sosok legenda satu ini, yaitu hantu Mbah Sukur. Mbah Sukur sendiri adalah pimpinan dari semua makhluk yang menghuni Nusa Kambangan ini, guys. Ia dulunya seorang tahanan yang dieksekusi dengan cara ditembak dan dipenggal kepalanya. Makanya, hantu Mbah Sukur dikenal sebagai makhluk tanpa kepala yang menampakkan diri di area pulau tersebut. Ada yang mengatakan kalau Mbah Sukur pasti muncul di hari dan tanggal yang sama seperti saat ia dieksekusi mati. Dan itu dia tentang fakta dan kisah horor Pulau Nusa Kambangan. Bagi kalian yang ingin berkomentar, silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya biar karya ini terus selalu update untuk kalian. Oh ya, kalian juga bisa request di komentar saya untuk dibuatkan video untuk selanjutnya lagi. Oke, terima kasih.